Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita teruskan kembali kajian kita tentang tajwid ya, khususnya mengenai masalah mad. Ya. Sebetulnya kita sudah menyelesaikan pelajaran tentang mad ya secara keseluruhan ya, alhamdulillah. Ya, mulai dari hukum-hukum mad ya. Apa saja hurufnya ya. Kemudian juga hurufnya kan ada 3 ya, fathah sebelumnya alif sebelumnya fathah, wawu sukun sebelumnya dhammah, dan ya sukun sebelumnya kasrah. Kemudian juga kita mempelajari tentang pembagian mad. Tentang pembagian mad. Mad itu dibagi menjadi 9 macam. 9 macam. Ada yang bisa menyebutkan 9 macam itu? Mad tabi'i, mad badal, ya. Mad badal, ada arid sukun, mad iwad, mad wajib, mutasil, Ya. mad jaiz munfasil, mad lazim. Ya. Mad lazim. Terus? Ya. Mad Ya, lin. mad lazim, harfi sama kilmi. Oh, itu masuk mad lazim aja. Oh, satu aja ya? Ya, mad lin. Mad lin. Ya. Ya, ada 9 macam di sini udah disebutkan ini macamnya ya. Ini. Ada 9, ada mad tabi'i, ada mad badal, mad iwad, ada mad as-sinah sughra, ada mad al-wajib, al-muttasil, al-mad jaiz, al-munfasil, termasuk di dalamnya mad as-silah kubra, kemudian ada mad lazim, mad lin, dan mad al-arid bisukun. Namun dari 9 macam ini secara ringkas ya, diringkas lagi menjadi 2 macam, dibagi menjadi dua macam berdasarkan penyebabnya ya. Apa yang menyebabkan bacaan ini dibaca panjang, mad ini dibaca panjang? Ya. Hamzah kan. Ya. Jadi penyebab mad itu ada 2 macam, yaitu adanya hamzah. Pertama adanya hamzah setelah huruf mad, dan yang kedua adanya sukun setelah huruf mad. Ya. Ya. Kalau mad asli itu tidak ada penyebabnya. Artinya setelah ada huruf mad tidak ada huruf hamzah ataupun huruf sukun. Ya, itu dinamakan asli. Ya. Dan dibaca 2 harokat. Mad asli selalu dibaca 2 harokat, tidak boleh lebih, juga tidak boleh kurang. Adapun mad far'i, ya, mad far'i itu berarti mad yang dibaca karena ada penyebab. Ya. Jadi setelah huruf mad akan datang huruf hamzah atau huruf yang berharokat sukun. Ya, sehingga dinamakan mad far'i. Mad far'i ini boleh dibaca 2, boleh dibaca lebih. Ya. Paling sedikit dibaca 2 harokat. Namun dia bisa lebih daripada 2 harokat. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan bisa 6. Dan paling banyak adalah 6 harokat. Ya. 6 harokat atau 3 alif. Itu mad far'i. Ya. Jadi mad far'i itu sebetulnya asalnya adalah dari mad asli. Ya. Namun datang setelahnya, setelah huruf mad itu huruf hamzah atau huruf yang berharokat sukun.
Ya, jadi mungkin itu gambaran secara ringkas ya. Mungkin bisa kita gambarkan ya biar lebih jelas lagi. Ya. Ya. Jadi mad dibagi menjadi dua macam ya secara garis besar, yaitu mad asli dengan mad far'i. Ya. Mad asli dinamakan asli karena dia itu merupakan pokok atau asal daripada mad. Ya. Jadi kita taruh di bawah. Ini kalau kita gambarkan seperti pohon ya. Atau kita gambarkan mad asli itu ibaratnya seperti sebuah pohon besar dengan cabang-cabangnya. Ya. Ya, ini mad asli ya. Asli itu dari bahasa Arab ya. Asli. Kalimat asli itu dari bahasa Arab, diambil dari bahasa Arab. Apa yang termasuk mad asli? Mad tabi'i, mad badal, mad iwad. Ya baik, kita coba yang termasuk urutan dulu ya, mad tabi'i dulu ya. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Ya. Tabi'i. Contohnya mad tabi'i. Contohnya mana? Nasta'inu. Saya kulun. Saya kuluna. Saya kuliah. Ya, tanpa harokat mudah-mudahan bisa dibaca. Ya, saya kuliah. Ya, saya kulun. Ya. Dan yang lain sebagainya. Nanti bisa dicari sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah mad apa? Selain mad tabi'i ada 4 ya. Mad silah. Mad silah sugro. Ya, sugro. Mad silah sugro. Mad silah sugro. Ya. Contoh. Kalian contohnya aja biar lebih bisa dipahami ya. Apa contohnya? Fihi lahu abada. Lahuma ya, lahuma. Lahuma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu, ini ada waw kecil setelahnya. Lahuma. Innahu ala ya, juga itu sama ya. Innahu ala. Kemudian mad yang berikutnya apa? Yang termasuk mad asli. Mad badal. Badal. Ya, mad badal. Mad badal. Ini contohnya seperti apa? Amanah. Ya, amanah benar ya. Adam. Adama. Imanan. La ayah juga masuk ya, Ustaz? Ya, masuk. La ayat juga masuk ya. Ini mad badal. Contoh berikutnya apa? Yang termasuk mad asli. Tinggal satu lagi. Mad iwad. Ya, mad iwad benar ya. Mad iwad. Mad iwad. Contoh. Contoh mad iwad. Aliman hakima ya. Aliman apa? Dobhan, dobha. Dobhan ya, bisa juga ya. Oke, kita tulis dobha. Dobha. Ini ada tanwinnya ya. Iya. Ya. Oh, tanwinnya berarti di sini. Nah, kalau berhenti berarti dia dibaca mad iwad. Baik. Ini adalah mad asli yang kita jadikan sebagai apa? Pokok suatu pohon. Ya.
Pak Ustadz, kalau mad arid li sukun itu gimana? Mad arid sukun bukan mad asli lagi. Karena datang Oh, setelahnya dia itu sukun. Kan tadi penyebab mad ada sukun kan? Setelah penyebab mad itu diantaranya ada sukun, adanya huruf hamzah setelah huruf mad. Kalau mad arid sukun itu berarti ada huruf sukun setelah huruf mad. Berarti sudah tidak asli lagi. Kalau yang asli ini dia setelah huruf mad ini tidak ada huruf hamzah ataupun sukun. Bisa dimengerti ya? Tidak ada huruf hamzah maupun sukun setelah huruf mad. Ya. Baik, mari kita gambar ini, ibaratkan ini seperti pohon, ya. Kita gambarkan seperti pohon yang besar, ya. Pohon besar. Ya, yang nanti akan punya cabang. Ya, pohon ini nanti akan punya cabang. Baik. Nah, cabang itulah yang dinamakan dengan mad far'i, ya. Nanti akan kita bedakan ada cabang sebelah kanan dan cabang sebelah kiri, ya. Kita misalkan cabang sebelah kanan itu berarti adanya huruf hamzah setelah huruf mad, ya. Ya, baik. Coba sebutin huruf apa jenis mad yang disebabkan karena adanya hamzah. Mad wajib muttasil, Ya, benar. mad wajib munfasil, Oke, kita tulis ya di sini ya. mad jaiz munfasil. Mad wajib dulu ya. Pakai bahasa Indonesia. Mad wajib atau mad mutasil ya. Nama lainnya mad wajib itu mad mutasil ya. Mutasil. Ya. Contohnya Idza jaa, ya jaa. Mad wajib atau mad mutasil. Contohnya jaa. 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 Ada lagi? Banyak ya. Minas sama'i. Minas sama'i. As-sama. Ya. Baik, ini mad wajib. Perhatikan ya, setelah ada huruf mad ini datang setelahnya hamzah dalam satu kata. Namanya mad wajib atau dinamakan mad muttasil. Baik, selanjutnya yang disebabkan karena hamzah mad jaiz munfasil. ya mad jaiz munfasil. Atau mad munfasil aja tidak mengapa ya. Mad jaiz munfasil. Ya. Munfasil, kenapa dinamakan munfasil? Terpisah. Ya, karena huruf hamzah terpisah daripada huruf mad. Contoh. Contohnya? Yuk. Inna anzalna. Inna, benar. Inna anzalna. Ahsan ya. Bagus, contohnya bagus. Inna, ya. Ini ada huruf hamzah, setelahnya apa? Hamzah juga, tapi beda kata ya. Anzalna. Ya. Ini ada huruf mad, yaitu pada kata lafaz inna, ya. Ini alif ya. Alif kan huruf mad. Datang setelahnya apa? Huruf hamzah pada kata berikutnya, ya. Jadi katanya terpisah, sehingga dinamakan munfasil. Ya. Jadi sebetulnya antara mad munfasil sama mad muttasil itu keduanya ada persamaan ya, sama-sama datang hamzah setelah huruf mad. Namun perbedaannya kalau muttasil hamzahnya itu apa? Menyatu ya, bersambung dengan huruf mad.
Namun kalau dalam satu kata ya, dalam satu kata, menyatu dalam satu kata dengan huruf mat. Namun kalau mat munfasil, hamzahnya itu apa? Terpisah ya, berbeda kata dengan huruf mat. Nah, bisa dipahami ya? Ya, setelahnya apa lagi? Ada enggak yang disebabkan dengan hamzah? Mad silah kubro. Ya, mat silah kubro, benar Hasan. Mat silah kubro. Mat silah kubro. Contohnya Apa ya? surat Al-Humazah. Yahsabu annama lahu akhlada ya. Iya. Ya. Yahsabu annama lahu malahu yahsabu annama lahu akhlada ya. Ya. Nah, perhatikan ya, ini ada huruf mat ya. Ini huruf mat yang di sini ada. Ini namanya mat silah ya. Karena di sini sebenarnya ada wawu kecil ini di setelah itu ada wawu kecil. Datang setelahnya apa? Huruf hamzah. Pada satu kata atau beda kata? Beda. Ya, beda kata. Sehingga ini dinamakan sebetulnya dinamakan juga mat munfasil juga sebetulnya ya. Jadi sebetulnya mat silah kubro itu adalah termasuk jenis daripada mat munfasil. Ya, akan tetapi dia berada huruf matnya itu berada pada huruf silah, pada domir, hal domir. Sehingga ada penamaan sendiri ya. Baik. Ini kita gambarkan sebagai apa? Sebagai cabang atau ranting ya. Ya, ranting. Ini juga sama ya, sebagai ranting atau cabang. Masilah kubro juga demikian. Ya, termasuk mat far'i ya. Ya. Baik. Sebelah kanan sudah ya. Berarti sekarang kita geser ke yang kiri. Ya, bagian kiri belum. Yang kiri apa? Yaitu mat far'i yang disebabkan karena apa? Sukun. Ya, karena ada sukun. Ada berapa mat? 2. Ada 3 juga sebetulnya ya. Iya. Ya. Pertama, yuk. Mad lazim. Mat lazim. Oke, mat lazim kita taruh di atas ya, mat lazim. Mat lazim itu mat yang paling kuat ya. Dan panjang, paling panjang ya. Kita tulis di sini mat lazim. Yang macamnya ada 4 ya. Ya, mat lazim, kilmi, mutsaqal ya. Contohnya sekalian. Ada seperti apa contohnya? Mad lazim. Ad-dallin. Ya, ad-dallin. Di sini ada sukunnya ya. Ada sukun. Ya. Terus contoh lain yang sekarang yang harfi. Yang harfi alif lam mim. Alif lam mim benar ya. Alif lam mim ya. Nun juga termasuk ya. Ya. Nun. Banyak. Shod, qaf dan sebagainya. Ini mat lazim ya.
Kemudian contoh lain, selain mad lazim apa? Madlin. Disebabkan ya mad lin ya. Mad lin ya. Apa itu mad lin? Madlin. Madin. Nah, apa mad lin? Contohnya apa mad lin? Yang setelahnya Wow. Huruf. sukun sebelum Ada huruf lin datang setelahnya apa? Huruf sukun karena wakof ya. Adanya huruf ada yaitu huruf lin datang setelahnya huruf yang sukun karena ingin diwakofkan. Sukun karena berhenti. Contoh. sukun asli. Sukunnya tidak asli. Yaum. Ya, yaum. Contohnya yaum. Banyak juga di dalam Al-Qur'an. Ya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. No. Yaum. Kemudian ada naum. Khauf ya. Bait juga ada, bait. Rabb hadzal bait ya. Kalau mau diwakafkan. Ini dinamakan mad lin. Ya, mad lin. Ya. Ini boleh dibaca ketika berhenti boleh baca 2 harokat. Boleh dibaca berapa? 4 dan boleh dibaca 6. Kalau mad lazim 6 harokat ya. Ya, baik. Mad apa lagi setelahnya? Mad arid li sukun. Mad arid li sukun. Mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Ini apa pengertiannya? Yaitu Yang diwakafkan. Huruf mad ya, huruf mad yang datang setelahnya apa? Sukun. Sukun yang diwakafkan. Ya, sukun karena wakaf lah. Contoh. Akhir surat, tiap akhir Banyak. Akhir ayat. Apa? Akhir ayat. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in ya. Nasta'in. Ya. Mana mad arid sukunnya? Ya, Mana sukun huruf matnya? Nun. Huruf matnya pada? Ya, sukun. Iya, ya sukun. Mana sukunnya? Non sukun. Nun. Ya, nun. Karena dia mau berhenti di situ ya, sehingga dinamakan mad arid lis sukun. Ini juga sama dengan mad lin. Boleh dibaca 2 harokat. Ya. Nasta'in. Boleh dibaca 4. Nasta'in. Dan boleh dibaca 6 harokat juga. Nasta'in. Ya. Boleh kita milih ya. Ustadz, itu aslinya tulisannya itu nasta'inu gitu aslinya. Tapi karena mau nasta'inu. Ya, benar. Aslinya memang nasta'inu, benar seperti tadi yang disampaikan, nasta'inu. Tapi karena kita mau wakaf, ya, domanya dihapus. Ya, domanya dihapus jadi apa? Jadi sukun. Jadi sukun gini ya. Dan banyaklah kita jumpai ya. Alhamdulillahirabbil alamin, itu juga alamin, itu contoh mad arid disukun. Biddin. Ya benar, biddin. Din, Berarti, coba tulis saja ya. Berarti yang di surat Al-Fatihah itu yang akhir-akhir itu rata-rata itu ada dianya mad arid disukun tuh Pak Ustadz, atau yang seperti surat Kafirun itu. Surat apa? Surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Oh iya, ya terakhirnya. Pokoknya bagian terakhir itu ya. Maka termasuk mad arid disukun ya. Ini yang contoh ini ya. Kelihatan ya di mushaf ya. Tadi yang ditanyakan surat Al-Kafirun. Coba kita lihat teksnya.
Surat Al-Kafirun. Ya, sebentar lagi. Nah, ini ya. Terlihat tidak? Ya, ya. Ya. Kafirun, ya, na'am Ustaz. Nah, benar ya. Ini kalau diwakafkan namanya mad arid disukun kalau diwakafkan, kalau kita berhenti di sini. Tapi kalau kita sambung, sambung ini bukan lagi mad arid disukun, tapi mad apa? Mad wajib. Perlu disambung. Tabi'i. Mad tabi'i, ya. Oh, Ya, jadi demikian juga akhir ayat ini, kalau kita sambung ke ayat ketiga, boleh nggak nyambung? Boleh, Ustaz. Apa harus berhenti? Boleh. Ya, boleh nyambung. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud. Boleh kita sambung. Ketika kita sambung itu menjadi mad tabi'i, ya. Kalau disambung mad tabi'i. Tapi kalau berhenti ya di akhir ayat ini, al-kafirun ini, kata al-kafirun dia menjadi mad arid sukun, ya. Ketika disambung harus dibaca 2 harokat saja. Ya. Ketika disambung harus dibaca 2 harokat, tidak boleh lebih. Juga tidak boleh kurang, ya. Tapi ketika berhenti ini boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6, ya. Tapi sebaiknya ya untuk kita, kalau kita membaca harus milih salah satu, milih 2 dan konsisten, ya. Atau 4, untuk seterusnya juga konsisten, ya. Nah, Ustaz. Atau 6 harus konsisten. Jadi kalau di sini misalnya mad arid sukunnya di ayat pertama dibaca 2 harokat, di ayat kedua juga 2 harokat, ya. Nah. Seperti itu. Baik. Itu contoh dari mad arid sukun. Ya, kembali ke ini. Oh ya, kita belum gambarkan ya. Jadi ini kita ibaratkan seperti apa? Cabang ya, furuk ya. Furuk. Furuknya ini, ya. Dari mad tabi'i asal. Ya, dari mad tabi'i aslinya. Subhanallah, ya. Saya sengaja gambarkan biar lebih jelas lagi. Biar ada gambaran ya. Nah, Ustaz. Ya, jadi mungkin ada yang lebih bagus daripada ini. Baik, ya. Ini ibaratnya seperti pohon syajaratul mad, ya, pohon mad. Asli, semuanya dari sini. Mad asli. Mad asli ini. Kalau di samping kanan ini berarti apa nih? Kita sebut mad far'i karena apa? Hamzah. Iya, mad far'i karena enggak sampai ya. Kelihatan tulis enggak? Mad far'i karena adanya hamzah. Ya. Setelah huruf mad. Ya, setelah hamzah aja cukup lah ya. Ya. Kalau yang kiri? Karena adanya sukun. Mad far'i karena sukun ya. Oh. Ya. Ini mad far'i karena adanya huruf sukun. Ya. Mad far'i karena adanya hamzah dan mad far'i karena adanya huruf sukun ya. Baik. Jadi ada berapa coba kita hitung? Pertama mad asli ya. 1 2 Badal, sugro, 3 4 ya, ada 4.
Empat macam termasuk mad asli. Dan ada berapa macam yang termasuk mad far'i? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi semuanya ada berapa? 10 ya. Iya, Ustaz. Ya, 10. Itu di bagian yang kita pelajari itu disebut 9 karena mad silah kubro ya itu dimasukkan ke mad jaiz. Munfasil ya termasuk sini ya. Tapi di sini kita bedakan. Ya enggak masalah sih. Ya. Karena dalam buku yang lain disebutkan juga bahwa jumlah mad itu ada 19 jenis ya. Mungkin itu hanya beda ini aja beda penyebutan aja. Ya barangkali itu dijabarkan yang mad lazim itu ya. Ada mad lazim kilmi mukhaffaf, ada mad lazim kilmi mutaqal, ada mad lazim harfi mukhaffaf dan ada mad lazim harfi mutaqal ya. Seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ini secara ringkas gambaran tentang pelajaran mad ya. Mudah-mudahan dari bagian ini bisa dipahami. Ada pertanyaan sebelum? Ya, silakan. Tanya, kalau mad asli itu 2 rakaat aja ya tadi. Apa? Mad asli itu 2 rakaat dibacanya. Bukan 2 rakaat, 2 harokat. 2 harokat, maaf. Ya, 2 harokat. Iya benar, 2 harokat atau 1 alif. Tidak boleh lebih ya. Tidak boleh lebih. Ya, Kalau hanya 2 harokat. ada yang 4, ada yang 2, ada yang... Ya, seperti itu. Kalau cabangnya ada yang dibaca 2 juga. Ya, benar itu salah satu perbedaan antara mad asli dengan mad far'i. Kalau mad asli hanya harus 2. Ya. Adapun kalau mad far'i ya, maka boleh ada 2 dibaca 2, ada dibaca 4, ada dibaca 6 ya. Ukuran panjang. Ya. Pertama mad asli. Ya, ini apa? 2 harokat. Atau disebut juga 1 alif, ukuran 1 alif. Ya, 2 harokat itu sama dengan 1 alif. Ya. Kalau mad far'i ya, ini bermacam-macam tergantung mad far'i yang apa ya. Jenis apa dulu ya. Ada yang dibaca 2 harokat ya. Tapi ini tidak boleh kita sembarangan ya, dengan walaupun kita bisa baca 2, bisa baca 4, kita tidak boleh sembarangan ini harus 2, ini 4. Nanti kalau gitu nanti mad lazim dibaca 2 harokat ya, dan demikian. Harus ada aturan dan ketentuan berlaku di situ ya. Ada 2 harokat, ada 4 harokat dan 6 harokat. Ini yang paling panjang ya. Ya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan lain silakan. Jadi mad far'i nanti dia ada 3 hukum ya. Ya. Mad far'i nanti itu ada 3 hukum di sini yang berlaku ya. Hukum mad far'i. Kalau mad asli udah jelas ya, mad asli udah jelas itu 2 harokat. Namun kalau mad far'i dia itu ada perinciannya lagi. Yang pertama wajib ya. Wajib. Ini apa? Berarti dibaca kalau bacaan kita ya. Ya, ini maksudnya wajib itu wajib. Yang dikatakan wajib itu apa? Harus ya, dibaca lebih dari 2 harokat. Ya. Ini mad far'i, mad wajib ya. Yang termasuk jenis ini adalah mad muttasil, cuma 1 aja ya. Untuk riwayat kita, riwayat Hafs. Ini bacaan kita riwayat Hafs ya. Dari Asim. Ini dibaca 4 atau 5 harokat.
Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, jaiz. Ya. Jaiz itu artinya boleh ya. Jaiz itu artinya apa? Boleh. Boleh ya. Ya. Ini berarti ada yang membaca mad far'i ini 2 harokat ya, atau lebih. Ya. Yang termasuk mad jaiz apa aja? Mad munfasil. Mad apa lagi? Silah Kubro. kubro ya. Mad lin dan mad apa? Mad iwad. Bukan. Mad iwad masuk mad asli. Mad badal. Mad badal untuk riwayat hafaz masuk mad asli. Tapi enggak apa-apa nanti kita tulis. Ya. Mad arid Disukun. disukun ya. Dan mad badal untuk riwayat Imam Warsh. Ya. Dan yang terakhir adalah lazim ya. Iya. Harus dibaca Sesuai. 6 harokat ya. Ini yang apa? Yang termasuk ini saudara apa? Ya. Yaitu mad lazim yang 4 itu jenisnya ya. Yang ada 4 tuh. Yang 4. Masih ingat? Kilmi? Kilmi mustaqal sama mukhaffaf. Iya, benar. Sama harfi mustaqal sama mukhaffaf. Kilmi mukhaffaf. Harfi mustaqal dan harfi mukhaffaf. Ya. Baik. Sampai sini insya Allah bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tinggal praktek ini ya, insya Allah. Ya. Itu tadi perbedaan musaqal sama mukhaffaf itu apa? Yang mana yang di ujung di tengah ayat? Yang mana? Yang mad lazim kilmi musaqal itu di tengah ayat apa di ujungnya? Oh enggak, itu bukan kaitannya dengan tengah ayat atau ujung ayat. Oh. Kalau yang ujung ayat, yang awal ayat itu harfi ya. Harfi ya. Jadi kan gini, jadi mad lazim itu ya. Mad lazim, kita ulang sebentar ya. Berdasarkan tempatnya kan ada 2 ya. Apa pertamanya? Idgham. Enggak, pertama dulu berdasarkan tempatnya, tempat kejadian. Di awal atau Ya. Enggak, mad kilmi ya. Pertama kilmi. Ini berarti di ayat ya. Ini berarti apa? Di lafaz kata ya. Kata dalam Al-Qur'an ya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya yang kedua harfi ya. Harfi. Ini berarti artinya di mana? Huruf Ya, awal. Awal surat yang diawali dengan huruf al-muqatta'ah. Al-muqatta'ah. Ya, al-muqatta'ah. Ya. Ya, jadi yang
di awal surat itu ini namanya harfi. Baik, sampai sini paham ya? Jadi ini tempat kejadian di mana dulu? Pertama Ya, paham, kalau di awal surat namanya harfi, Harfi. ya, karena dijumpai di awal surat aja. Nah. Alif lam mim itu kan tidak mungkin di tengah ayat atau di tengah surat ya. Adanya di awal. Kalau yang di tengah itu kilmi. Kalau di dalam ayat, ya, di dalam surat, di tengah-tengah surat itu namanya kilmi. Adapun yang mutsaqal sama mukhafaf itu adalah ini ada tidaknya idgham atau tidak. Ya nanti dari kilmi sama harfi ini dibagi lagi menjadi dua macam tadi. Dua macam. Ya. Ya benar ya. Ya, Ustaz. Ada yang kalau ada idgham berarti apa namanya? Mutsaqal ya. Mutsaqal ada yang idgham. Kalau tidak ada idgham namanya mukhafaf ya. Ini juga sama yang di sini. Ya. Yang di harfi juga sama ya. Di harfi juga ada yang mutsaqal. Ada mutsaqal, ada mukhafaf. Ada yang mutsaqal dan juga ada yang mukhafaf. Ya. Jadi semuanya ada 4 itu ya, ada 4. Pertama dipisahkan jadi 2 macam berdasarkan tempat kejadiannya ya. Yang menjadi harfi sama apa? Kilmi ya. Kemudian masing-masing dari kilmi sama harfi dibagi 2 lagi. Ada yang mutsaqal, ada yang mukhafaf ya. Yang kilmi juga sama, ada yang mutsaqal, ada yang mukhafaf ya. Ya. Contoh yang harfi, yang harfi mutsaqal seperti alif, lam, mim ya. Yang mukhafaf shad ya. Nun, qaf. qaf. Ya, itu mukhafaf. Yang kilmi ad-dallin ya. Ad-dallin. Kalau yang mukhafaf cuma 1 ya, yaitu apa? Yunus ya. Ya, surat Yunus. Al-an. Yang al-an. Ya, al-an. Al-an. Oh iya. Ya. Ini cuma 1 ya di surat Yunus. Ya. Surat Yunus ayat berapa? 51. 51 dan 91 ya. 91. Ya, nanti bisa dicari sendiri ya. Contohnya mat lazim insyaallah. Ya, barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan. Kalau kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang ya, sambil sering dipelajari dan dibuka agar ya bisa lebih paham ya, insyaallah. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakallahu khairan. Ustaz.